Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat sore dan shalom. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Patuen yang masih tetap kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah ibadah Patuen ini kita mulai dengan mengambil saat teduh. Ibadah Patuen pada sore hari ini ya Tuhan, kita lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit beserta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Mari kita memuji dari KPJ 3, baitnya yang pertama dan kedua. Roh
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan sore hari ini ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan di sepanjang kami melaksanakan aktivitas kami. Sehingga pada sore hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah Patuen ini dengan penuh rasa sukacita. Bapa, pada kesempatan ini kami berkumpul untuk kembali boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan ini dapat menjadi petunjuk di dalam kami menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah firman-Mu ini juga menjadi petunjuk untuk menghadapi segala kebimbangan dan permasalahan yang ada di depan kami. Khususnya pada saat ini, kami semua sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, yang pada saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka juga ikut membaca firman Tuhan seperti kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalankan aktivitas mereka semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada sore hari ini terambil dari Yohanes 3, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 36. Yang demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesus sebagai manusia adalah saksi mata dari kebenaran surgawi. Ia sungguh-sungguh menyaksikan Sang Bapa dan mendengarkan firman-Nya. Ia tahu pikiran dan rencananya. Ia adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Wahyunya sempurna. Yesus menyatakan kehendak Allah sebagai yang terakhir dan yang lengkap. Ia adalah saksi yang setia. Ia mempermuliakan Sang Bapa
Sayangnya, dalam hal ini masih banyak orang yang menolak kesaksiannya. Mereka tidak menghendaki Allah yang dekat, karena hal itu pasti akan membutuhkan adanya suatu perubahan hidup. Makanya mereka menolak sang anak dan menyangkal Allah sebagai Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, puji Tuhan bahwa tidak semua orang itu membenci Allah dan Roh-Nya. Ada sekelompok orang pilihan yang melihat Bapa di dalam anak dan menerima pengorbanannya yang sangat sempurna. Orang percaya kepada wahyu dan penebusannya untuk menghormati Allah. Allah tidak pernah berdusta. Sang anak adalah kebenaran. Bapa tidak menyatakan hakikat dari pikirannya dalam sebuah undang-undang atau sebuah buku, tetapi ada di dalam pribadi Yesus. Semua orang sangat terbuka kepada Roh Kudus dan firman-Nya yang akan diperbarui. Kristus memanggil kita bukan hanya untuk mengatakan kebenarannya saja, tetapi untuk menghidupi dan melakukannya. Injilnya kemudian menjadi tubuh di dalam diri kita. Dalam hal ini, Yesus tidak berbicara tentang hal-hal yang kayal, yang tidak mempunyai kepastian atau keinginan yang mengada-ada. Tetapi firman-Nya di sini sangat kreatif, berkuasa, dan juga jelas maknanya. Allah berbicara di dalam anaknya. Roh yang ada di dalam dirinya sama sekali tidak terbatas. Bapa mencurahkan kepadanya semua hikmat dan kekuatan tanpa ada akhirnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Bapa mengasihi anak dan menyerahkan kepadanya segala sesuatu. Kasih Allah adalah suatu anugerah dan anak menghormati sang Bapa. Masing-masing dalam Tritunggal yang kudus memuliakan yang lainnya dan menghormati yang lainnya pula. Dan apabila ada orang yang mengabaikan prinsip ini, berarti sedang mengabaikan Allah juga. Bapa tidak mempunyai rasa takut bahwa sang anak akan merampas kekuatannya. Karena Allah sangat tahu kelemah lembutan anaknya, ketaatan dan ketundukan atau kepatuhannya yang sangat penuh. Yesus menguasai segala sesuatu sebagaimana yang dikatakannya, segala kuasa di langit dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dari kesaksian Yohanes Pembaptis ini tentang siapa Yesus yang sebenarnya, dengan tanpa ragu ia mengatakan bahwa Yesus berasal dari atas dan menjadi utusan Allah yang menyampaikan firman-Nya dan yang sangat dikasihinya. Di sini tampak dengan jelas bahwa Yohanes menyampaikan kesaksiannya itu dengan gembira dan penuh keyakinan akan kehebatan pribadi Yesus dan kebenaran yang harus ditunjukkannya. Dia sungguh sangat rendah hati dan tulus hati memberikan kesaksiannya ini. Bercermin dari kesaksian Yohanes ini, kita sebentar lagi yang juga akan memasuki bulan-bulan kesaksian.
Di sini kita harus berusaha berani untuk ikut ambil bagian untuk bersaksi dengan tulus hati dan rendah hati, dengan mengatakan bahwa orang lain itu lebih baik dan lebih hebat. Bukan sebaliknya, kita bersaksi malah kita mengunggulkan diri kita sendiri. Sebagai contohnya, kita berhasil dalam pekerjaan itu karena kemampuan saya sendiri. Kita sembuh dari sakit, kita juga karena kemampuan kita sendiri dengan berobat. Padahal semuanya itu adalah merupakan campur tangan dari Tuhan sendiri. Nah, apabila kita bisa melakukannya itu berarti kita mempunyai suatu pengalaman iman yang sangat indah dan menarik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Kita memuji kembali dari KPJ 165, baitnya yang pertama dan kedua sambil kita menyerahkan persembahan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengarkan dapat menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Bapa, kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana pada saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini bukan merupakan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikannya, sehingga benar-benar bisa berguna untuk kebesaran pelayanan-Mu, khususnya di gereja kami ini. Bapa, dalam doa ini kami memohon kiranya Bapa senantiasa menyertai dan membimbing kami, karena kami ini adalah makhluk yang lemah, sehingga kami tetap bisa merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini pula ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kiranya Bapa memberikan kesembuhan melalui jamahan tangan Bapa yang kudus. Demikian juga terhadap saudara-saudara kami dimanapun berada, yang pada saat ini sedang terserang virus corona. Kiranya Bapa juga memberikan pertolongan dan kesembuhan melalui para dokter dan tenaga medis yang merawat mereka. Dan bagi para dokter dan tenaga medis yang sedang merawat dan menangani para penderita virus corona ini, kami mohon Bapa juga menyertainya dan melindunginya selalu di dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin negara ini, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Berilah mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa memimpin negara kami ini dengan penuh kebijakan, utamanya di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan timbulnya ketidaknyamanan di dalam menjalankan kehidupan ini, juga menyebabkan timbulnya kekurangan di sana-sini. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kiranya keadaan segera sirna dari negara kami dan pulih kembali seperti sedia kala. Semua itu berkat campur tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Lega Lendriawan, para penatua dan diaken, serta mereka-mereka yang terlibat dalam badan-badan pembantu beserta keluarganya. Sertamilah mereka semua ya Bapa, baik di dalam kehidupannya sehari-hari maupun di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Patwen pada sore hari ini, untuk kami boleh menjalankan aktivitas kembali di keesokan harinya dengan penuh rasa sukacita. Demikianlah ya Bapa, seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji dari KPJ 446 baitnya yang pertama. Pergi kan
kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa kami, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita pada sore hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua.